Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto Yoga Permana, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Kabupaten Jember, akan mengulas sedikit tentang psikologi intelijensi. Intelijensi adalah suatu aspek mental yang memiliki fungsi penting di dalam aktivitas kehidupan. Hampir pada setiap aktivitas manusia memerlukan kecerdasan, baik menghadapi setiap masalah ataupun menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Maka akan nampak betapa pentingnya peran intelijensi. Peranan intelijensi dalam menunjang suatu usaha individu besar sekali dampaknya, karena intelijensi pada dasarnya merupakan kecakapan individu untuk menyusun diri dengan tuntutan lingkungan. Intelijensi merupakan anugerah besar dari Tuhan yang dianggap sebagai kecerdasan yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Berikut beberapa kecerdasan dari sudut pandang dan teori para ilmuwan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau yang biasa disebut dengan IQ merupakan kecerdasan yang dibangun oleh otak kiri. Kecerdasan ini mencakup kecerdasan linier, matematik, dan logis sistematis. Kecerdasan ini menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Orang dengan kecerdasan ini akan mampu memiliki analisis yang tajam dan memiliki kemampuan untuk menyusun strategi dengan baik. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenal emosi diri sendiri, emosi orang lain, motivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Orang dengan IQ yang baik mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab penuh pada pekerjaan, mudah bersosialisasi, mampu membuat keputusan yang manusiawi, dan berpegang pada komitmen. Dalam teorinya, Robert K. Cooper, PhD, menjawab bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual berhubungan dengan perlindungan dan pengembangan jiwa, yang dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford didefinisikan sebagai identitas moral dan emosional, serta intensitas dari energi intelektual dan emosional. Seorang pakar spiritual mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan menggunakan spiritualisme sebagai cara untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Menurutnya, kecerdasan spiritual terdiri dari 4 kemampuan sebagai berikut, yaitu 1. Mampu mengendalikan tubuh dan benda di sekitar. 2. Mampu mengambil manfaat dan makna dari pengalaman sehari-hari. 3. Mampu memanfaatkan sumber daya spiritual untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah berbudi luhur. Kecerdasan yang terakhir adalah EQ, Adversity Quotient. Adversity Quotient atau EQ adalah kecerdasan seorang dalam mengatasi tantangan atau kesulitan hidup tanpa merasa putus asa. Setiap individu memiliki pola pikir yang berbeda-beda dalam memandang adversity atau tantangan, kesulitan, hambatan maupun emosi. Hanya individu yang ber-EQ tinggi mampu bertahap hidup atau survive.
Melihat dari paparan di atas, sejenak pasti terbesit dalam benak kita bahwa di antara kecerdasan itu memiliki prioritas yang harus dikembangkan secara maksimal. Hingga muncul pertanyaan, di antara kecerdasan di atas manakah yang lebih baik? Tentunya jawaban yang pasti adalah tidak ada, karena semua kecerdasan di atas itu saling bersinergi satu sama lainnya. Masing-masing kecerdasan memiliki ruang, waktu, dan manfaat tersendiri dalam memecahkan masalah dalam dinamika kehidupan. Berbicara mengenai intelijensi manusia, yaitu dicontohkan pada seorang siswa. Siswa banyak yang menyalahgunakan kecerdasan yang ia miliki. Kebanyakan siswa berprestasi, tidak sedikit kemudian mereka yang berprestasi juga menjadi siswa yang mengabaikan tanggung jawabnya dalam menjalani proses pendidikan di sekolah, terjebak dalam pergaulan bebas atau disebut dengan narkoba atau budaya tawuran sering dilakukan. Serta yang lebih berpengaruh adalah pengaruh obat-obatan terlarang, budaya kritis yang cenderung negatif karena mengurangi kesopanan pada guru dan orang tua. Selama ini menjadi ciri adanya perubahan budaya pada siswa di Indonesia. Maka dari itu, kita perlu menanamkan pendidikan akhlak pada anak didik kita, karena akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Akhlak senantiasa menjadi aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia dalam menjalankan tugas-tugas kehambaan dan kekhalifahan di muka bumi. Dengan akhlak akan terwujud kesuksesan pembangunan suatu bangsa. Sebagai bangsa yang religius, bangsa Indonesia dalam mengarahkan pembangunannya juga tidak terlepas dari pembentukan akhlak. Sebagaimana kita ketahui, di dalam pembangunan bidang pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, dijelaskan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan ini memberikan petunjuk bahwa tujuan pendidikan nasional menyangkut aspek-aspek yang sangat substansial terkait dengan hidup dan kehidupan manusia secara komprehensif. Terkait dengan persoalan keimanan dan ketakwaan, menyangkut aspek moralitas, kecerdasan, kemandirian, serta tanggung jawab dan jati diri bangsa. Sekolah merupakan tempat siswa belajar berinteraksi dengan orang lain. Psikologi perkembangan mendefinisikan intelijensi merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi-situasi baru, atau menghadapi situasi-situasi yang sangat beragam. Intelijensi adalah daya penyesuaian diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir oleh seseorang dan juga kemampuan umum seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, dan menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi psikologi intelijensi. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.